Materi katekese mingguan Gereja Bethel Tabernakel Krishalom Tulungagung 7 Desember 2025 dengan tema Sejarah dan Teologi. Sebagai Kristen, kita akan percaya satu baptisan yang menghapus dosa. Dalam aliran Pantekostal, kita tidak pernah melihat seorang bayi atau anak-anak di bawah umur yang menerima baptisan dalam gereja kita. Tetapi tentu kita tahu bahwa ada gereja-gereja yang melakukan baptisan pada bayi atau infant. Mengapa kita tidak melakukan baptisan bayi? Mengapa juga ada gereja yang melakukan baptisan bayi? Mari kita bahas bersama secara historis dan secara teologis. Dalam surat-suratnya, Rasul Paulus berulang kali menyebutkan bahwa orang Kristen tidak harus disunat. Sebab Rasul Paulus menjelaskan bahwa ada sunat rohani. Seperti dalam surat Kolose pasal 2 ayat 11-12. Rasul Paulus menjelaskan bahwa kita juga disunat, tetapi bukan dengan sunat yang dilakukan manusia, melainkan dengan sunat Kristus. Penjelasan ini memberikan ajaran bahwa tanda pada perjanjian lama, perjanjian antara Allah dan manusia ditandai dengan sunat. Sementara dalam perjanjian baru, tanda perjanjiannya adalah dengan baptis. Bila kita melihat pada perjanjian lama, Tuhan Allah memerintahkan pada Abraham bahwa sunat diberlakukan pada semua laki-laki, termasuk anak-anak. Bahkan setiap bayi laki-laki yang baru lahir juga harus disunat saat ia berumur 8 hari, dengan pemahaman bahwa baptis adalah pengganti sunat. Maka secara teologis adalah memang seharusnya seorang bayi menerima baptisan. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan melihat cerita-cerita dalam Kisah Para Rasul. Pada masa gereja perdana, para rasul sering membaptis seorang beserta seisi rumahnya. Itu berarti sejak gereja mula-mula, baptisan memang tidak pernah memandang umur dan memang diterimakan kepada siapa saja sebagai bentuk kasih karunia. Bukti lain adalah dari Didache, yang merupakan salah satu tulisan Kristen tertua. Dalam Didache 7 yang ditulis tahun 90-an Masehi, terdapat aturan tentang tata cara baptis dan tidak pernah ada aturan tentang usia. Baptis bayi semakin nyata ketika gereja mengenal ajaran tentang dosa asal pada abad 4-5 Masehi. Dalam pemahaman teologisnya, baptisan adalah karya Allah sebagai rahmat pada manusia. Sehingga sekalipun bayi tidak tahu dan mengerti tentang baptisan, hal itu tidak membatasi Allah untuk memberikan rahmat padanya. Kemudian, karena Rasul Paulus menjelaskan bahwa semua manusia telah berdosa, itu berarti bayi juga terkena dosa dan butuh baptisan untuk menghapus dosa itu. Memang dalam perjalanan gereja, ada sebagian besar yang melakukan praktik baptis bayi, tetapi tidak pernah melakukan penolakan. Gereja juga menghormati setiap keputusan keluarga yang tidak membaptis bayinya, sebab mereka bukan menolak baptisan, melainkan hanya menunda. Praktik baptis bayi berlangsung tanpa ada penolakan sejak gereja mula-mula sampai tahun 1525 Masehi. Awal mula penolakan baptis bayi adalah dari gereja aliran Protestan di Swiss, di mana pada tanggal 21 Januari 1525 para pemudanya saling membaptis sekalipun mereka sudah menerima baptisan bayi. Gerakan ini kemudian dikenal sebagai baptis ulang yang dalam bahasa Yunani disebut Anabaptizo. Aliran Anabaptis inilah yang pertama menyatakan bahwa baptis bayi itu tidak sah. Paham teologisnya adalah baptisan harus disertai penyerahan diri dan dengan pertobatan. Sementara bayi belum dapat memberi diri dan tidak mengerti pertobatan. Dari sebab itu, baptisannya dipandang tidak sah.
Paham ini bertahan dan diteruskan pada aliran evangelikal dan aliran Pantekostal. Karena kita beraliran Pantekostal, maka tidak heran bila kita tidak melakukan praktik baptis bayi, sebab ada catatan historis dan teologisnya. Namun gereja-gereja tua seperti Katolik, Ortodoks, dan Koptik tetap percaya dan melakukan baptis bayi. Bahkan sebagian besar aliran Protestan juga masih melakukan baptis bayi. Kedua paham yang menerima dan menolak baptis bayi tidak menemukan jalan tengah, sebab keduanya memiliki dasar teologis masing-masing yang tidak pernah sepakat dalam perdebatan. Sebagai Kristen Pantekostal di masa modern ini, kita harap bisa melihat dengan lebih jelas tentang perkara ini. Bila kita menolak baptis bayi, itu tidak berarti kita harus melarang praktik ini. Sebab mereka yang percaya baptis bayi memiliki dasar historis dan teologisnya sendiri yang juga tidak bisa dibantah. Semoga kita sebagai sesama Kristiani dapat bersatu dalam perbedaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.